Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Arsnesia, salam jumpa dengan saya Rita Herlina pada mata kuliah Kampanye PR. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang persuasi sebagai landasan kampanye. Untuk itu, tonton video ini hingga tuntas. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Selamat belajar! Terdapat 5 teknik dalam komunikasi, yaitu informatif, persuasif, pervasif, koersif, dan instruktif. Informatif adalah teknik komunikasi dalam rangka untuk sekedar memberikan informasi. Persuasif adalah teknik komunikasi dengan cara lebih memperhatikan aspek psikologis, seperti memberikan pujian, memberikan hadiah, memberikan semangat, kemudian membujuk, merayu, dan lain sebagainya. Pervasif adalah teknik komunikasi dengan cara diulang-ulang. Koersif adalah teknik komunikasi kebalikan dari persuasi, yaitu dengan cara memaksa dan diimbangi oleh hukuman serta rasa takut. Kemudian instruktif adalah teknik komunikasi yang bersifat satu arah dalam rangka untuk memberikan perintah agar dapat dilaksanakan. Lalu yang paling baik teknik komunikasi untuk dijalankan dalam kampanye itu apa? Dan ternyata itu adalah persuasif, karena persuasif kita lihat dulu dari segi pengertiannya. Dari pendapat ahli dikatakan tindakan komunikasi yang bertujuan untuk membuat komunikan mengadopsi pandangan komunikator mengenai suatu hal atau melakukan suatu tindakan tertentu. Nah, artinya di sini teknik persuasi dianggap menjadi paling efektif dalam melaksanakan sebuah kampanye, karena persuasi sendiri pada prinsipnya adalah merupakan tindakan komunikasi yang ditujukan untuk mengubah atau memperteguh sikap, kepercayaan, dan perilaku khalayak secara sukarela sehingga sejalan dengan apa yang diharapkan komunikator. Persuasi sebagai titik tolak kampanye diperkuat oleh pendapat ahli, yaitu bahwa persuasi secara inheren terkandung dalam kampanye, di mana setiap tindakan kampanye pada prinsipnya adalah tindakan persuasi. Meski inti kampanye adalah persuasi, namun tindakan persuasif dalam kampanye itu berbeda dengan tindakan persuasif perorangan. Kurang-kurangnya ada 4 aspek dalam kegiatan kampanye persuasif yang tidak dimiliki tindakan persuasif. Pertama adalah kampanye secara sistematis, supaya menciptakan tempat tertentu dalam pikiran khalayak tentang produk, kandidat, atau gagasan yang disodorkan. Yang kedua, kampanye berlangsung dalam berbagai tahapan, mulai dari menarik perhatian khalayak, menyiapkan khalayak untuk bertindak, hingga akhirnya mengajak mereka melakukan tindakan nyata. Kemudian, kampanye juga mendramatisasi gagasan-gagasan yang disampaikan pada khalayak dan mengundang mereka untuk terlibat baik secara simbolis maupun praktis guna mencapai tujuan kampanye. Terakhir, kampanye juga secara nyata menggunakan kekuatan media massa dalam upaya menggugah kesadaran hingga mengubah perilaku khalayak. Terdapat teori persuasi yang dapat menjadi acuan dalam melaksanakan praktek kampanye, yaitu model keyakinan kesehatan, teori difusi inovasi, teori perilaku terencana, teori disonansi kognitif, teori tahapan perubahan, teori pembelajaran kognitif sosial, dan teori pertimbangan sosial. Namun dalam presentasi ini saya akan menjelaskan 3 teori, yaitu teori model keyakinan kesehatan, teori disonansi kognitif, dan teori pertimbangan sosial. Model keyakinan kesehatan di sini menjelaskan tentang kondisi-kondisi yang sangat diperlukan bagi terjadinya suatu perubahan perilaku. Meski terlihat mengkhususkan diri pada perilaku yang berhubungan dengan kesehatan, ternyata model ini dapat digunakan untuk menganalisis berbagai pemikiran yang harus ditumbuhkan dalam diri khalayak melalui pesan-pesan kampanye agar terjadi perubahan. Menurut model ini, manusia akan mengambil tindakan untuk mencegah, menyaring, dan mengontrol berbagai kondisi dirinya. Dalam hal ini adalah penyakit dengan berdasarkan kepada 6 faktor. Yang pertama, persepsi akan kelemahan dirinya, percaya bahwa dirinya berpeluang terkena penyakit. Yang kedua, persepsi risiko, yaitu individu percaya bahwa bila penyakit itu menimpa akan membawa pada suatu kondisi yang
sulit. Yang ketiga, persepsi akan keuntungan jika percaya dan melakukan preventif atau pencegahan. Yang keempat, persepsi akan rintangan. 5. Isyarat-isyarat untuk bertindak, dan keenam, kemampuan. Model keyakinan kesehatan. Dalam model keyakinan kesehatan ini, maka pesan itu harus mencakup ke semua elemen model tersebut. Kampanye harus dapat meyakinkan khalayak bahwa setiap orang berisiko tinggi karena penyakit. Misalnya pada fenomena saat ini, setiap orang bisa terkena atau berisiko tinggi terkena penyakit COVID-19. Teori yang kedua yang akan dibahas adalah teori disonansi kognitif. Teori ini bahwa keyakinan seseorang dapat berubah pada saat mereka sedang berada pada situasi konflik. Ini dapat terjadi karena pada dasarnya manusia didorong oleh keinginan untuk selalu berada dalam suatu keadaan psikologis yang seimbang. Jika terjadi ketidakkonsistenan di antara kepercayaan atau tindakan yang menimbulkan suatu ketidaknyamanan, maka hal ini disebut sebagai disonansi kognitif. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengurangi disonansi atau ketidakseimbangan. Yang pertama adalah dengan cara mengubah kognisi. Yang kedua, menambah kognisi. Yang ketiga, mengubah atau mengganti kepentingan. Yang keempat, membuat misinterpretasi informasi. Dan yang kelima, mencari informasi pembenar. Kemudian yang ketiga, teori pertimbangan sosial. Memprediksi argumen-argumen yang akan diterima serta ditolak oleh manusia. Menurut teori ini, manusia tidak membuat penilaian terhadap sebuah pesan secara murni berdasarkan manfaat yang dimaksud dalam pesan tersebut. Manusia selalu membandingkan sesuatu yang ditunjukkan dalam sebuah pesan dengan sikap awal mereka. Sikap awal mereka ini kemudian akan mereka jadikan sebagai titik pedoman dalam menilai sesuatu yang kemudian akan menentukan apakah mereka menerima tujuan tersebut. Jadi, manusia tidak akan menerima suatu pesan secara mutlak sebelum melakukan penilaian berdasarkan apa yang selama ini dia. Manusia memang makhluk dinamis yang mempunyai kebebasan atau ruang gerak untuk memilih. Lebih lengkap lagi tentang teori persuasi ini bisa disimak langsung dalam buku panduan manajemen kampanye dari Antarikos. Perlow menyarankan beberapa strategi persuasi untuk mensukseskan pelaksanaan praktik kampanye. Yang pertama, pilihlah komunikator yang tepat. Artinya di sini komunikator haruslah seorang dengan kredibilitas, yaitu seorang yang bisa memiliki kemampuan dan keterpercayaan tingkat tinggi. Kemudian, kemaslah pesan sesuai keyakinan. Ini pesan disesuaikan dengan kemampuan khalayak, pemahaman halayak. Berikutnya, munculkan kekuatan diri halayak. Kekuatan diri ini lebih berkaitan kepada kemampuan diri halayak, bahwa setiap halayak itu memiliki kemampuannya masing-masing, memiliki kekuatannya masing-masing. Lalu ajak halayak untuk berpikir yang lebih positif. Gunakan strategi perlibatan. Artinya halayak diajak untuk terlibat langsung merasakan tentang apa yang disampaikan oleh komunikator. Lalu gunakan strategi pembangunan inkonsistensi. Berdasarkan teori ini muncullah sebuah pesan yang akan menimbulkan disonansi karena tidak cocok dengan apa yang selama ini dipercayai. Ketidakcocokan pada akhirnya akan membawa halayak berkeinginan untuk melakukan tindakan. Lalu yang terakhir adalah bangun resistensi halayak terhadap pesan negatif. Salah satu cara yang dapat ditempuh agar halayak mengikuti anjuran kampanye adalah dengan memunculkan resistensi halayak terhadap pesan negatif yang berlawanan dengan isu kampanye. Demikian lebih lengkap penjelasan ini bisa disimak dalam buku panduan manajemen kampanye dari Antarikos. Mengutip dari health.it.com dalam bentuk artikel news blog, Kemenkes melalui Sekjen Kemenkes melaksanakan kegiatan kampanye yang berjudul Disiplin Pakai Masker. Dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19, pemerintah
pemerintah melalui Kemenkes melaksanakan kampanye disiplin pakai masker di Gelora Bung Karno dari 10 Agustus hingga 6 September. Penggunaan masker dipercaya dapat mengurangi risiko penularan, khususnya di tempat keramaian. Kampanye disiplin pakai masker dan gerakan pembagian masker ini dihadiri oleh Kemenko, Menpora, dan Ketua Satgas COVID-19, merupakan bagian dari Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Dikaitkan dengan teori persuasif, maka di sini teori pertama yang cocok diterapkan adalah model keyakinan kesehatan. Menurut model ini, manusia akan mengambil tindakan untuk mencegah, menyaring, dan mengontrol berbagai kondisi dirinya. Dalam hal ini adalah penyakit COVID-19. Dengan menggunakan model ini, maka kampanyenya harus dapat mampu meyakinkan khalayak bahwa setiap orang itu berisiko tinggi terkena penyakit COVID-19. Lalu dikaitkan dengan teori disonansi kognitif. Dalam teori ini disampaikan bahwa seseorang itu dapat berubah pada saat mereka sedang berada pada situasi konflik, dan setiap orang membutuhkan keseimbangan atau menetralisir keadaan. Nah, di sini kampanye berusaha untuk mengubah kognisi seorang agar yang tadinya merasa khawatir dengan adanya penyakit COVID-19, dalam teori disonansi kognitif ini berusaha kampanye yang dilakukan itu akan mampu lebih menambah kognisi khalayak supaya masyarakat itu merasa tenang. Lalu dikaitkan dengan teori pertimbangan sosial dalam asumsinya bahwa setiap individu pada dasarnya memiliki potensi untuk menolak sebuah pesan. Dan hal itu pasti dilatar belakangi oleh faktor internal dan eksternal setiap orang yang berbeda-beda. Ketika terjadi penolakan, maka di sini kampanye yang dilakukan harus mampu meyakinkan khalayak. Artinya di sini juga harus menampilkan komunikator yang kredibel, yang mampu, yang mumpuni, yang dapat dipercaya oleh khalayak. Demikian materi tentang persuasi sebagai landasan kegiatan kampanye telah saya sampaikan. Saya ingatkan untuk membaca kembali sumber buku dari Antavenus yang berjudul Manajemen Kampanye dan berbagai sumber buku lainnya. Tetap semangat dan waspada. Sampai jumpa.